Oke, halo Dulur. Waduh, gimana kabarnya? Pasti sehat. Karena apa ya? Karena mungkin teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini atau melihat di YouTube, berarti teman-teman masih dalam keadaan hidup. Yang mana artinya teman-teman sudah berhasil melewati kiamat di tanggal 29 Juni kemarin. Aduh, goblok, goblok. Kok iso ono kiamat diprediksi kapan? Tapi itu bukan hal yang mengagetkan ya, karena memang di tahun-tahun sebelumnya banyak juga prediksi-prediksi tentang kiamat mulai tahun 2012 sampai ono filmnya. Terus habis itu di tahun 2020 ramalan suku Maya, ya pernah akhirnya hoax juga. Terus habis itu ya kemarin nih yang terbaru tanggal 29, dan ternyata apa, diundur lur. Bayang no, kiamat diundur 10 Agustus bangsat. Kok iso iki lho, malaikat iki prepare kurang mateng kaya apa konsep kiamat. Bingung mappingnya endi sing kate dihancurno dhisik, endi sing diterbang hancur. Kangen aja bahasane cuk, aja. Tapi menurutku ancen semakin kesini ya dan ke depan nih, berita tentang kiamat itu wis pasti ono ae. Akan selalu ada prediksi-prediksi tentang kiamat sampai di mungkin puluhan tahun mendatang orang sudah tidak percaya lagi kiamat. Dan pada saat itu mungkin kiamat yang sebenarnya akan terjadi, kiamat kubra ya. Yes, wallahu alam. Karena menurutku ya prosesnya nanti akan seperti itu. Ketika orang sudah mulai tidak percaya karena orang semakin cerdas ya, semakin merasionalkan akan suatu hal, ilmu pengetahuan semakin maju, ya mungkin saat itulah bumi sudah tua, kiamat akhirnya tiba. Ah, wis gak ngomong ngono lho, kabotan. Bener saiki jam piro? Jam setengah loro, Cuk. Jam setengah loro. Iki aku pas bulan Juli, bulan Juli, ket bulan wingi sih. Ket konser Avenged gitu. Katanya gawe podcast mana? Gak iso-iso. Senin sampai Sabtu kerja, kadang Sabtu Minggu wayahe besaran ngene ono job-joban. Iki lagi mulai job-joban iki mau. Jam setengah 10 langsung leren dilut delok bal-balan. Ya akhirnya setengah loro lah baru sempat di apa ya, wis ngene iki lah kehidupan. Jenenge kehidupan iki ancen gak ono sing ngerti lho, padha koyo sing wingi tak alami ya. Jadi beberapa akhir ini kan aku juga ikut dalam sebuah apa ya, sebuah komunitas ya, bisa dikatakan sebuah komunitas. Berkumpul di sebuah komunitas dengan hobi dan minat yang sama mungkin ya. Dan di dalam sebuah komunitas itu pasti ada yang namanya perbedaan pikiran. Itu wajar lah, pasti ada, di segala tempat pasti ada hal seperti itu. Jadi ada cerita pada waktu itu kita sedang berkumpul ngobrol dengan satu sama lain, dan ada salah satu orang ini yang menawarkan aku rokok. Nah, Mas rokok Mas? Oh enggak Mas, aku berhenti ya, seperti yang sudah tak ceritakan di episode-episode sebelumnya kan, karena alasan berhenti merokok. Waktu lur, kepegelen kok ya, rada kayak awak ya. Enggak Mas, aku sudah berhenti. Wis, enggak Mas, aku wis leren. Loh, masuk Mas? Iya Mas, wis leren tahun. Loh, ya apa caranya Mas? Aku ya pengen leren tapi gak iso. Angel balik mana. Terus ada salah satu orang mendengarkan obrolan kami berdua dan nyeletuk. Ah, mosok Mas, gak mungkin sampe leren, pasti si ono rokokane titik-titik. Gak tau weruh aku ono wong lanang iso leren rokokan. Batinku. Jancuk aku diremehno cuk. Wong leren rokokan ae lho. Kan gak percaya cuk.
ojo awakmu ngremehno pemikiran koyo ngono wis salah menurutmu anjir. Se apa ya, se seremeh iku ta wong leren rokokan sampai awakmu gak mempercayai bahwasannya ya dunia gak sesempit iku loh, semua orang itu pasti berubah ngono. Pasti ada hal di luar otoritasmu sing gak mbok ngerteni ngono lho, Cuk. Jadi apa ya, lek kon gak pernah ketemu wong sing leren rokokan, ya berarti circlemu iku-iku ae, Cuk. Circlemu aja circle sing rokokan kabeh anjing. Kon gak pernah membuka diri gawe nak lingkungan sing baru, Cuk. Kon gak pernah ngerti lingkungan orang-orang sing mungkin di dunia IT sing meneng-meneng, wong-wong sing mari kerja langsung mulai, wong-wong sing kuliah langsung mulai, sing gak neko-neko ngono, sing gak pernah ngopi-ngopi nang jopo ngono kan kurang Cuk. Berinteraksi karo orang-orang sing koyo ngono, Cuk. Akhirnya sekelas ya Allah, iku masalah rokok lho, Cuk. Gak percaya Cuk diremeh, Cuk. Bangsat. Ya aku gak menyalahkan ya. Ya memang aku memahami. Katak di kolam kecil tidak akan mengerti luasnya lautan. Itu istilah yang paling cocok lah. Dan menurutku orang-orang seperti itu orang-orang yang selalu merasa dirinya benar. Sulit menerima perbedaan. Terlalu asik dengan lingkungannya sendiri dan membenarkan kultur yang ada di lingkungannya. Sehingga secara tidak langsung mereka ini orang-orang yang konservatif ya menurutku. Sulit menerima perubahan. Sulit menemukan sebuah inovasi. Sulit untuk berimprovisasi karena ya lingkungannya sebatas orang-orang yang menurut dia benar-benar sama, kualitasnya sama. Akhirnya ya itu ya, kamu jadi orang yang konservatif, sulit untuk berubah, sulit untuk uh, bergerak untuk maju menerima sebuah perubahan. Bahwasanya ya dunia tidak sesempit itu men. Kalau sekelas rokok aja kamu tidak percaya bahwa seorang laki-laki bisa berhenti merokok ya, ada berarti kolamnya memang beda. Dan apa ya, dan pada waktu itu memang ya aku gak perlu menjelaskan lah panjang lebar kenapa aku berhenti merokok ya. ya ya itu pilihanmu, aku gak punya kewajiban untuk menjelaskan banyak tentang proses kehidupanku sendiri ya, karena ini salah satu hal yang cukup sulit ya ketika kita sudah di umur menjelang 30 ya, menjelang 30 kita terjun di sebuah lingkungan baru ya, katakanlah ini konteksnya sebuah komunitas ya, yang mana kita pasti akan bertemu dengan orang-orang baru, berkenalan, ya basa-basi, aku senang ini, aku senang itu, tanpa tahu latar belakang mereka seperti apa. Ya wajar karena kita baru beberapa hari bertemu, baru beberapa minggu, jadi nggak mungkin kita benar-benar mengenal semua orang di dalam populasi tersebut ya, kayak populasi kan, sekumpulan orang-orang di sebuah tempat tertentu kan. Karena kondisi tersebut akhirnya membuat kita ini memiliki karakter yang beda di mata orang-orang baru. Nah, dan iki sing males tak jalani lek misalnya ketemu orang-orang baru. Karena sering terjadi apa ya? Kesalahan dalam menilai seseorang. Jadi kan ya dek komunitas ini sebenarnya aku dianggap sebagai orang yang ya suka bercanda, begecekan, guyonan tok isine, like misalnya dek grup lek ketemu ngono guyonan tok. Tapi kan namanya orang tidak serta merta hidupnya terus melucu gitu, anjir. Ya menurutku aku bercanda karena ya oke lah, ADW seharian ini setiap hari disibukkan dengan rutinitas, dengan tanggung jawab sebagai sebuah keluarga, tanggung jawab moral di pekerjaannya dan lain sebagainya. Terus kita memiliki grup atau komunitas yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan
hobi yang sama, ya itu secara gak langsung bisa menjadikan hiburan bagi kita gitu loh. Dari aku pribadi ya menurutku ya. Dan ketika aku terlibat di dalamnya ya aku pengen pengen have fun anjir. Apa aku kudu apa setiap nganu serius, oh nggak bisa ini ya mungkin ono mas saya tapi aku pengen have fun anjing. Terus akhirnya aku sing jadi ya kesalahanku ya karena kakek bekejekan tuh anjing ya, karena kan bekejekan boleh dianggap iso iku ya nanto dan akhirnya mispersepsi terhadap orang-orang yang baru dikenal ya. Dan setelah apa itu akhirnya ya banyak sih beranggapan aku bekejekan yo arek padahal yo anjing aku introvert goblok ngono. Nah, bekejekan itu mek kedok sih. Aku mek sebatas ngerti caranya bergaul aja, bukan berarti aku seneng kayak ngono. Itu hanya salah satu cara untuk mencapai tujuan bangsat. Ojo terlalu gampang menilai seseorang ketika baru bertemu loh. Setiap orang itu pasti memiliki dua sisi bro. Nah, lek jarene cak apa itu Irving Goffman lek gak salah, salah satu tokoh sosiologi ya. Dia mencetuskan teori dramaturgi. Teori dramaturgi itu menjelaskan bahwasanya hidup ini adalah sandiwara yang diciptakan oleh manusia. Dia itu memaknai kehidupan ini seperti drama di teater, Cuk. Dan itu memang benar karena yo lek cari dia kan manusia itu pasti mempunyai dua sisi, frontage and backstage. Frontage ini versi di mana dia memiliki peran ketika bertemu dengan berbagai macam orang, ketika melakukan interaksi sosial, dan backstage adalah posisi ketika dia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dia nyaman dengan apa yang dia suka ya, katakanlah seperti itu. Jadi ya apalagi ketika kita baru pertama kali bertemu ya oh kon arek api, oh kon arek meneng, kon arek bekecekan ya kan ngono anjing. Ya aku wajar ya ndelok ngomong menilai kayak ngono tapi kadang imbasin aku rada ngadeli Cuk. Dan aku sing boleh malas menjelaskan oh aku gak ngene mas, aku gak ngene mbak, aku gak ngene bro, males banget makan waktu Cuk. Jadi memang ya namanya setiap orang itu pasti memiliki dua sisi lah paling minimal, bahkan bisa memiliki lebih banyak sisi ya tergantung situasi dan kepentingan yang dia prioritaskan. Ketika aku ndek pekerjaan ya aku memposisikan peranku sebagai karyawan, apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak harus lakukan, sikap seperti apa yang harus aku jaga. Beda lagi ketika aku di rumah, ketika bertemu keluarga. Nah, aku memiliki peranku sendiri sebagai kepala keluarga. Aku harus tegas, aku harus bertanggung jawab, aku harus bisa mengarahkan keluargaku. Terus beda lagi ketika aku nongkrong. Nah, mungkin ketika aku nongkrong, aku memiliki peran sebagai orang yang humoris, orang yang bisa bercanda dengan teman-teman lain, orang yang supel, bisa menjadi wadah yang menenangkan untuk bercerita. Nah itu beda lagi perannya. Berarti kan ada banyak versi, tapi bukan berarti kini bermuka dua atau apa. Karena memang kita sebagai manusia itu pasti memiliki peran yang berbeda-beda, dan itu uh, alami, ya ke alami sih bisa dibentuk dan bisa dipelajari, tapi itu hal yang wajar maksudku. Jadi jangan serta merta kita baru kenal belum lama saling mengetahui karakternya seperti apa langsung memberikan kesimpulan oh kamu seperti ini, kamu seperti ini. Tapi pada akhirnya setelah tak ingat-ingat dan kebetulan beberapa hari yang lalu istri juga cerita
dan memberikan pendapat terkait yang aku alami ini. Sepertinya memang setiap awal aku berkenal dengan orang, karakterku seperti itu, Jo. Guyonan. Jadi ini sedikit cerita lagi ya. Oh, gak sedikit cerita anjing. Tambahan cerita. Dulu waktu awal kenal dengan istri di sebuah pekerjaan, kan memang pada waktu itu tahun 2021 baru COVID dan istri juga fresh graduate, tapi aku sudah memiliki beberapa pengalaman pekerjaan. Nah, kami satu angkatan itu ada sekitar 6 orang mungkin. Nah, jadi pada waktu itu dari 6 orang itu memang aku yang tertua. Tapi meskipun yang tertua, aku selalu ya bercanda lah, guyonan, begecekan, rokokan pada waktu itu masih ya sih banter-banter lho, sedino sak cepet iso, sekali cangkur sak cepet iso, sedino orang cepet, orang cepet, mampu aku waktu itu. Soge juk, duwe akeh juk, ngamak kan. Terus, nah pada waktu itu istriku itu menganggap aku sebagai orang yang nggak mungkin tak dekatin, nggak mungkin uh, diajak untuk serius, untuk menikah bahkan, karena ya coverku pada waktu itu sebagai orang yang begecekan, suka bercanda, tidak pernah serius, santai-santai, rokokan terutama karena istriku tidak suka dan tidak nyaman dengan orang yang merokok kan. Akhirnya ya sama sekali nggak terbesit untuk ke arah situ loh, PDKT, menjalin hubungan serius bahkan enggak, aku tuh tidak diremehkan aja pada waktu itu, gak ganteng bisa tuh. Dan kebetulan beberapa karyawan di situ di tempat kerjaku waktu itu memang banyak yang lumayan good looking lah, karena di pekerjaan kami memang menuntut untuk berpenampilan baik, biasalah. Dan aku gak termasuk yang berpenampilan baik. Elek, rokokan, gecekan, wis minus kabeh lah, minus akeh lah di apa itu dibandingkan karo bojoku. Wis gak lolos kriteria sama sekali, wis minus tak pokoknya. Duduk speknya DE lah. Tapi seiring berjalannya waktu, uh, akhirnya dia bisa melihat sisi positif dari yang aku miliki. Bahkan pada waktu itu sempat tercetus aku pengen berhenti merokok. Akhirnya aku WhatsApp, chat, DE, dan ya DE sempat shock kenapa aku pengen berhenti merokok. Ya karena memang sudah waktunya menurut pada waktu itu. Tapi sempat ya rokokan mana, terus akhirnya wis 2 tahun lalu benar-benar memutuskan berhenti. Ya proses lah. Tapi dari situ bisa ditarik kesimpulan memang yang jen aku nilai awal begecekan ya. Jadi ya tolong dipahami dan ojo berusaha krusu juk. Ketika kita di dalam suatu komunitas ya mungkin ada pembahasan-pembahasan serius ya, yang mengarah mungkin untuk kemajuan komunitas kedepannya. Tapi di dalam pembahasan tersebut ya kita harus tahu siapa lawan bicara kita, kapasitasnya seperti apa, perlu kita pahami juga gitu loh. Dan itu yang mungkin belum aku dapatkan di sebuah populasi yang baru ini. Tapi ya it's okay. Ya mungkin seiring berjalannya waktu kita bisa lebih saling memahami tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan di lingkungan kita yang baru ini, di populasi kecil ini. Nah, kalau sudah bisa sama-sama mengerti, mungkin baru setelah itu kita bisa memberikan solusi dari apa yang dibutuhkan oleh wadah ini untuk kedepannya. Kalau untuk sekarang sih ya please lah, ojo nganggap aku gecekan tok. Aku iki serius bangsat. Gue pikir aku dilahirno kayak guyu tok. Ya ke anjing.
Aku bisa serius cok kayak gitu. Tapi ya lucu kan, dari cerita simple itu ya, maksudnya ya menurutku sepele, tapi hal hal sesimpel itu bisa keluar dari mulut seorang, ya seorang laki-laki ya tentunya, itu ya lumayan ironis ya. Maksudnya dia tidak mempercayai apa yang tidak dia ketahui, padahal sebenarnya kalau kita mau mencari tahu itu nggak jauh-jauh dari lingkungan kita, dari kapasitas kita sebagai ya makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang banyak itu. Di sekitarmu itu pasti ada. Tapi kamu yang tidak mau membuka diri, wis iku ae. Kamu tidak mau membuka diri untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Kamu tidak mau membuka diri untuk menerima opini-opini baru. Ya iku, ya wis kan stuck nek kuno-kuno ae ya wis gak berkembang lah. Ya kamu sebatas orang yang asik dengan lingkunganmu sendiri wis cukup dek kuno ya. Kasihan aku. Ya aku sih gak pengen dadi wong sing gregetno koyo ngono cuk. So asik anjing. Tambah tuh gak tambah sering berbenah tambah so asik cuk. Gadel cuk. Sebenarnya ya ini gitu. Repote ADW iki pengen gawe podcast rutin, tapi ketika momennya tiba, waktunya tidak ada. Sedih saya itu. Akhirnya lek pas kate gawe ku anjing bahas apa ya? Aku wis lali. Cara sarasen. Iki paling jarak sak ulan ambek episode 17 wingi. Ya Allah menyedihkan. Ini ya bisa berkembang lah ngono. Padahal ya jenenge target tetaplah ada, tapi ya bicara soal realita ya tidak ada yang tahu bagaimana endingnya. Terus gak tahu-tahu lur, ngantuk aku cuk. Wis mulai watuk-watuk ya, tanda wis kepegelen anjen. Ya saiki setengah loro, jam loro paling saiki wisan. Sebenarnya ki mek kayak pemanasan ya, gak pemanasan cuk. Episode ke-18 kok pemanasan. Ya kamu harus konsisten anjing. Ya aku sing kurang disiplin ya. Aku akan berusaha lebih disiplin kawan. Ya doakanlah bisa tetap konsisten meskipun ya jarak antar episode ini bumi ke langit ya. Mari biar awal-awal tiap minggu gawe mandek, engko rong minggu, telung minggu, balik mana rong minggu, sak minggu, marah-marah wes entek season 1 15 episode, saiki season loro, wah, saulan pisan gawe sesuai saya lebih, aja. Semakin kamu tidak produktif, semakin sedikit kamu mengembangkan dirimu, dan semakin jarang kamu mengembangkan dirimu, semakin tumpul pikiranmu. Semakin kamu tua, termakan usia tanpa mempelajari apa-apa. Dan itu nggak baik. Aku soalnya ben gak pengen dadi wong tua sing kementus cuk. Soalnya apa? Soalnya wong tua sing kementus itu gak ngarep dirungokno. Karena aku merasakan sendiri cuk. Ndak warung iku lek misalnya ADW cangkruk ijen, ya mungkin ada beberapa momen kita ingin nongkrong sendirian di warung sambil menikmati kesendirian. Tiba-tiba di sebelah ada orang. Biyen iku zamane wah, lek wis ngomongno zaman. Aku biyen Mas yo, wah wis kementuse metu no. Padahal zaman dulu dengan sekarang itu belum tentu relevan dan bisa bertemu korelasinya di dua generasi yang berbeda. Tapi kenapa kamu selalu memaksakan anjing? Gak iso. Makanya kita harus tetap, ya kita harus tetap belajar lah. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap membuka diri untuk pengetahuan baru. Kita
harus terbuka untuk menjadi orang yang tidak bisa. Kita terbuka untuk menjadi orang yang tidak tahu. Kita harus terbuka menjadi orang yang mau belajar hal baru. Itu yang terpenting. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan, tidak mau belajar hal baru, ya kita pasti perlahan akan dilupakan sih. Karena orang pasti akan diingat karena dia berbeda ya. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu kata Panji Pragiwaksono. Ya, salah satu idola yang tahun depan mau mengadakan tour lagi yang ke-8 kalau nggak salah. Iya ke-8 mungkin. Sing kemarin sebelumnya kan Komedo Meno itu pecah banget di Surabaya. Aku ndelok karo bojoku, wah gokil. Kenapa kalian ndelok stand up langsung tur stand up komika sing gede pisan, salah satu founder stand up comedy Indonesia. Ya, dungakne meneh iso ndelok maneh. Wis ngono sik lur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Gabut ini. Salam sehat selalu.